Halo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat. Saya harus menarik bersama dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, Bank Sentral Amerika Serikat atau biasa disebut sebagai The Fed itu memangkas suku bunga acuan itu sampai 25 basis point. Ini merupakan pemangkasan yang ketiga kalinya berturut-turut dan isyaratnya mungkin ini akan berlanjut pada tahun depan. Harusnya ini kan jadi kabar baik karena bisa meringankan beban utang dan kemudian dorongan untuk dolar kembali ke Amerika itu nggak sekuat seperti sebelumnya ya. Dan ini tentu dampaknya harusnya kepada negara-negara seperti Indonesia itu ya mendorong pertumbuhan ekonomi secara domestik. Kemudian ini kan bisa penyaluran kredit-kredit itu juga harusnya lebih besar karena bunganya lebih bisa diturunkan juga dan ini juga menarik untuk investasi. Tapi yang agak anomali saya lihat ini atau mungkin ini adalah fenomena yang sesaat begitu, yakni soal ini terus menguatnya dolar terhadap rupiah. Jadi rupiah ini tertekan ini angkanya sudah tembus sampai 16.300-an. Ya, Donald Trump Bank Sentral Amerika menurunkan suku bunga itu dan ya sangat mungkin itu semacam sinyal bahwa ekonomi Amerika itu baik-baik aja karena itu mengundang investasi di situ dan kelihatannya itu akan terjadi itu. Jadi pertumbuhan ekonomi Amerika akan bagus lagi itu. Itu harapan yang kelihatannya dititipkan bersamaan dengan menangnya Presiden Trump. Tapi orang bertanya impact-nya apa pada Indonesia? Apakah Bank Sentral Indonesia akan melakukan hal yang sama misalnya? Dan itu mungkin juga akan sedikit menurunkan nilai tukar kita. Tetapi soal yang lebih berbahaya adalah kalau seandainya semua indikator ekonomi sudah diuji secara sistematis, lalu orang lihat peluang untuk kembali ke Indonesia untuk berinvestasi karena lebih menarik investasi real daripada main falas atau masuk di dalam investasi moneter misalnya. Tetap orang akan lihat problem hukum, problem birokrasi yang panjang, problem konsistensi kebijakan itu. Kan itu juga faktor yang utama pertimbangan investasi, bukan sekedar soal suku bunga tuh. Jadi sekali lagi kemungkinan kita untuk masih ada dalam kecemasan dan mereka yang ingin berbisnis sudah dapat sinyal dari Federal Reserve, dari Bank Sentral Amerika, tetapi mereka masih menunggu juga soal stabilitas politik, soal kepastian hukum, soal kritik-kritik lingkungan. Jadi bagian-bagian ini saya kira yang masih akan jadi problem yang memungkinkan Presiden Prabowo mengetatkan kembali prinsip-prinsip kerakyatan, mengetatkan kembali efisiensi di dalam birokrasi kabinetnya dia tuh. Nah, kita tunggu aja apa kira-kira yang akan diucapkan oleh Presiden Prabowo setelah mengetahui bahwa suku bunga acuan Bank Sentral Amerika diturunkan berapa basis poin, dua signifikan terhadap cukup signifikan untuk berharap bahwa investor akan masuk ke Indonesia tuh. Tapi sekali lagi kondisi masyarakat sudah menimbulkan distrust pada investor asing yang melihat politik tidak stabil di Indonesia, sistem hukum berantakan. Jadi tetap kita akan hitung ini sebagai prakondisi untuk melakukan evaluasi terhadap prestasi kabinet atau potensi kabinet reshuffle dalam tempo yang singkat setelah Presiden Prabowo pulang dari Mesir dan melihat kondisi ekonomi dunia setelah mengetahui arah kebijakan ekonomi Amerika dan potensi Indonesia membuka kembali sebut aja misalnya perjanjian dagang dengan Amerika itu bukan atas dasar politik, yaitu menghalangi Cina untuk menguasai ekonomi di Asia Pasifik, tetapi hanya semata-mata untuk mengambil keuntungan komparatif dari perjanjian dagang itu. Saya sepakat dengan Anda bahwa tingkat suku bunga acuan itu hanya satu faktor pendorong meningkatnya pertumbuhan perekonomian dan investasi.
banyak faktor lain yang ini malah jauh lebih penting, stabilitas politik, kepastian hukum, dan tentu saja indeks persepsi korupsi yang baik. Nah, ini sekarang ini malah kita dengar kasus Rempang yang sempat mereda, tiba-tiba memanas lagi, gitu ya, terjadi bentrokan lagi. Soal ini kan pasti secara cermat diperhatikan oleh para investor. Ya, apalagi kalau kita masukkan faktor stabilitas politik tuh. Mulai berlangsung potensi atau bahkan deklarasi kekerasan di Rempang, demikian juga di Papua, demikian juga di beberapa tempat. Jadi ya PIK 2 juga itu terlihat dengan sangat jelas bagi investor asing atau masyarakat sipil internasional yang melihat bahwa Indonesia ada di dalam kebimbangan, ada di dalam keadaan yang fatig, yang kelelahan secara politik, karena setelah pilpres ada pilkada, lalu kemacetan komunikasi antara PDIP misalnya dengan istana, kan semua itu variabel atau bahkan sudah jadi faktor penentu layaknya Indonesia menerima investasi asing. Jadi sekali lagi kondisi politik kita betul-betul rentan untuk menimbulkan goncangan ekonomi. Sebaliknya, begitu goncangan ekonomi terjadi di wilayah moneter finansial, maka itu dengan cepat berimbas pada politik. Pengalaman-pengalaman itu bukan sekedar di Indonesia 2000 zaman reformasi atau ketika krisis moneter, tapi juga di banyak tempat di luar negeri dan di banyak negeri di seluruh dunia. Jadi kapasitas Indonesia untuk mengukur stabilitas itu dianggap sebagai apa poinnya, yang kira-kira begini, apa poinnya kita masuk ke Indonesia kalau jaminan stabilitas konflik agraria tidak bisa diterangkan oleh pemerintah sendiri? Apa jaminan kita masuk ke Indonesia kalau pemerintah belum bisa menentukan arah kebijakan pembangunan? Memang Pak Prabowo terus pro rakyat, betul itu secara ideologis iya. Tetapi kemudian ada tambahan pertanyaan, kalau pro rakyat langkah ke depan apa? Kan itu intinya. Kalau pro lingkungan langkah ke depan apa? Kalau pro hak asasi manusia langkah ke depan apa? Semua orang dalam maupun luar negeri bertanya langkah ke depan apa. Nah, langkah ke depan itu adalah langkah dari kabinet. Nah, sekarang kabinet nggak bisa melangkah karena size-nya yang sangat besar dan kemampuan untuk memperlihatkan jaminan melalui personal garanti dari menteri-menteri itu tidak terlihat kan. Orang tetap menganggap ya sebagian besar menteri itu ya sebetulnya ya ditaruh aja di situ untuk memenuhi kuota dari Kimplas. Nah, sekarang ada saatnya Presiden Prabowo mengevaluasi kapasitas kabinetnya sendiri. Nah, yang menarik di tengah situasi semacam itu, kita justru malah dikagetkan dengan penggeledahan oleh KPK di kantor Bank Indonesia, termasuk ruangan dari Gubernur Bank Indonesia. Dan diakui oleh Gubernur Bank Indonesia bahwa itu mau nggak mau menjadi faktor psikologis yang membuat kemudian rupiah itu juga menjadi melemah. Bayangkan misalnya penggeledahan ruang kerja Gubernur Bank Indonesia oleh KPK itu betul-betul jadi tekanan terhadap ekonomi, karena mereka yang ada di luar sana akan menganggap bagaimana mungkin Bank Indonesia itu digeledah oleh KPK. Apa kasusnya? Ya, kasusnya soal CSR. Tetapi orang bertanya, loh kok ada urusan apa Bank Indonesia dengan CSR? Apakah Bank Indonesia itu adalah perusahaan? Jadi semua pertanyaan itu belum bisa dijawab karena KPK sampai sekarang belum bisa kasih keterangan apa sebetulnya alasan dia menggeledah. Ya, tentu pendadakan itu penting, tetapi neuron sistem saraf keuangan dunia itu mulai bertanya-tanya, kan nexusnya ini jaringan-jaringan yang ada di sekitar Bank Indonesia dalam maupun luar negeri mulai bergetar gitu. Apa kira-kira yang ada di belakang? Masa cuma sekedar soal CSR? Jadi sebetulnya kendati isu itu mungkin isu yang dianggap ya itu bentar lagi diterangkan oleh KPK, tetapi karena kasus ini menyangkut bank sentral, penjaga stabilitas moneter, penjaga rasionalitas nilai tukar, di semua hal yang menyangkut kerentanan finansial mulai dibaca oleh
masyarakat terutama dan investor asing. Jadi sekali lagi kita menabung sebetulnya kengerian, karena setiap hari ada berita yang menunjukkan bahwa Indonesia ini memang kacau secara institusi itu, dan etika juga kacau tuh, dan pengendalian opini publik masih berlangsung. Jadi kita yang memungkinkan kita merasa aman atau nyaman kalau ada semacam konferensi pers atau pidato dari Presiden Prabowo untuk menerangkan semua ini apa sebetulnya di dalam 100 hari ini, kan itu mesti selesai kan. Walaupun kita tahu tentu Pak Prabowo punya agenda yang secara serius dia bayangkan setelah dia pulang dari Mesir nanti mampir ke Inggris lalu mulai membaca keadaan Indonesia. Mungkin di pesawat dia akan kasih semacam wawancara pers itu tentang keadaan sebelum dia tiba di dalam negeri. Nah, potensi orang menunggu Prabowo juga itu jadi sinyal dari market, sinyal dari financial player untuk menahan apakah mau masuk ke Indonesia berinvestasi, berbisnis, atau bawa pulang modalnya kembali merasa bahwa lebih baik parkir modalnya, parkir dolarnya itu di sekitar Indonesia sambil menunggu cuaca politik berubah di negeri ini. Menjelang akhir tahun ini, benar-benar kita menghadapi situasi yang uncertainty ya, menyambut awal tahun kita dihadapkan pada beban hidup yang dipastikan akan semakin berat karena PPN itu dinaikkan dari 11% menjadi 12%. Jangan dilihat angkanya yang hanya 1%, tapi dampak ikutannya itu yang luar biasa besar. Jadi ini nggak salah kalau disebutkan yang miskin tambah miskin, yang kaya akan tetap kaya. Saya kira yang paling penting adalah menjaga jangan sampai para ekonom kritis itu dibungkam, para pengamat politik kritis itu dihalangi untuk mengucapkan kritiknya, para budayawan dibujuk untuk tidak membuat satir. Kan itu yang berbahaya. Justru saya kira Prabowo menginginkan ada keterbukaan supaya dia informasinya lengkap, keresahan masyarakat dia kenali itu, keluhan mak-mak yang belanja di pasar-pasar tradisional yang sekarang makin lama makin sepi juga dia harus pahami itu. Dan ya soal PPN, pajak, soal apa istilahnya itu, penggundulan hutang, bagaimana kita meyakinkan generasi baru kita bahwa masih ada sisa yang kita tinggalkan pada mereka. Kalau setiap hari mereka melihat oke, di sana ada infrastruktur beton menggantikan pohon-pohon dan pohon-pohon itu ditebang, di belahan timur akan ada proyek besar yang disebut food estate, dan kita sampai sekarang nggak tahu itu penebangan itu dimaksudkan buat apa sekedar untuk mengambil pohon-pohon yang ratusan tahun dengan nilai triliunan itu sambil tidak terlalu peduli dengan nasib food estate itu sendiri. Kan kita selalu mulai curiga tuh terhadap apa yang sebetulnya bisa dijanjikan pada generasi yang akan datang. Jadi saya kira cuma itu sebetulnya untuk menghalangi atau untuk menunda frustrasi dari anak-anak muda ini kan, Gen Z atau millennials apapun yang mulai pasrah terhadap kehidupan, dan kelas menengah yang makin lama makin miskin. Justru itu tanda-tanda politik bahwa akan ada sedikit guncangan atau bahkan guncangan yang berbahaya bagi kepemimpinan Pak Prabowo ke depan tuh. Nah, pada saat yang sama orang tetap mengintip dengan mata yang makin tajam apa yang akan dilakukan oleh wakil presiden. Bagaimana ayahnya dari wakil presiden masih akan berupaya untuk masuk dan mengendalikan sisa-sisa aparat dia itu yang masih bisa dia bujuk atau dia perintah-perintah untuk memungkinkan anaknya Gibran itu masuk dalam kompetisi 2029. Kan itu kontrasnya tuh. Kita lagi berupaya untuk memperbaiki ekonomi, sementara Presiden Jokowi berupaya untuk terus cari cara melanggengkan kekuasaannya. Dan pada saat yang sama Ibu Mega ada dalam tekanan karena akan dipaksa justru untuk menyerah melalui apa yang diduga kuat oleh Bu Mega sebagai politik out-out yang sedang dipersiapkan oleh rejim untuk mendongkel dia di Kongres PDI yang akan datang. Tapi saya kira sejarah selalu punya cara untuk menerangkan apa sebetulnya yang
harus dibaca sebagai tanda-tanda dari ketidakstabilan ekonomi, politik, dan kebudayaan hari-hari ini. Itu analisis. Salam akal sehat. Salam akal sehat.